Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jemaah Allah, puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah untuk setiap kenikmatan yang Allah berikan. Mudah-mudahan kian bertambahnya umur kita di dunia ini menjadikan kita lebih arif dan dewasa untuk menggunakan sisa umur yang tersisa, dan mudah-mudahan setiap kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan teruntuk suri teladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan siapapun kita selaku umat Rasulullah SAW, mudah-mudahan dihalalkan mendapatkan syafaat Rasulnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Allah. Di beberapa pertemuan ke depan, materi yang akan coba kita uraikan, sementara waktu kita tidak akan membahas kajian tafsir, tapi kita akan berbicara atau membahas kitab yang dituliskan oleh seorang ulama besar, Imam Mufassirin, imamnya dalam bab tafsir. Beliau di samping menulis kitab tafsir, beliau juga menulis sebuah buku, dan ini yang akan menjadi kajian kita. Bukunya itu kalau dalam bahasa Arabnya At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umul Akhirah, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa di sini terjemahan singkatnya bekal menuju kehidupan abadi. Ya, saya nggak mau mempromosikan buku ini karena nggak boleh promosi di masjid. Ya, tapi karena saya bukan jualan, saya nggak jualan. Silahkan coba sekalian yang berminat beli di online atau di toko-toko buku terdekat. Sudah ada terjemahannya, 2 jilid ya terjemahannya itu. Dikaryakan oleh Imam Al-Qurtubi, kitabnya diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar. Baik. Hari ini ikhwatullah kita akan membahas terkait hal-hal yang mengingatkan akan kematian dan akhirat serta menyebabkan juhud terhadap dunia. Jawab rahimahullah, di antara perkara yang membuat kita terlena dari tujuan utama kenapa kita dihidupkan oleh Allah, kenapa kita diciptakan, dan tujuan akhir kita harusnya biidznillah ke surga. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena kita terlalu cinta dunia dan kita terumbang-ambing dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Akhirnya kalau cinta dunia ini tidak dikontrol dan dosa ini tidak bisa ditinggalkan, akhirnya kita kebingungan sendiri. Hidup itu bahasanya seolah-olah seperti mengikuti arus air aja. Seolah-olah kita nggak ada pegangan, nggak ada pedoman hidup. Seolah-olah hidup hanya menghabiskan sisa umur aja. Terus aja begitu, bangun pagi, malam tidur, berangkat kerja, bangun pagi, malam tidur, terus kayak gitu. Kalau nggak kemudian kita perbaiki arah hidup kita, maka jangan sampai kemudian kita menyesal akhirnya. Nah, oleh karenanya pentingnya kita untuk rehat sejenak lah ya. Kalau para sahabat dulu itu mengucapkan sebuah kata-kata, kalimatnya itu kurang lebih ta'ala nu'minu billahi sa'at. Mari kita sejenak duduk di sini, ngecas kembali keimanan kita agar kita tahu arah tujuan kita itu hendak kemana, dan saat ini kita sudah sampai di mana ya, titik perjalanan kita. Bagi yang usianya sudah 40, sudah 50, bahkan menjelang 60, ya bahasanya kapalnya itu udah mau sampai, ya, udah sampai ke pelabuhan. Bukan saatnya main-main lagi. Ya, sudah harus serius, karena bukan berarti yang masih muda masih lama, ya enggak. Enggak ada jaminan juga ya. Enggak ada jaminan juga. Tapi bagi kita nih, ya saya pun udah kepala 4 nih. Jemaah sekalian ada yang kepala 5, bahkan mungkin 6 ya. Ya, bukan saatnya lagi untuk main-main. Kita harus benar-benar serius
kalaupun masa muda kita pernah diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, setidaknya kita menutup akhir kehidupan kita dengan kondisi yang husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Jadi nggak ada istilah muda poya-poya, tua masuk surga. Masuk surga harus membutuhkan perjuangan. Bahkan ada sedikit guyonan lah ya, ada sedikit guyonan. Kalau surga itu kan ada kuncinya ya Pak ya, jemaah sekalian. Surga itu kan ada kuncinya ya. Kata Rasulullah, miftahul jannah qaulu la ilaha illallah. Kunci surga itu ya la ilaha illallah. Jadi kita sudah dikasih kunci oleh Allah, biinilah tinggal kita ngerawat kunci itu baik-baik hingga pada masanya nanti surga itu pintunya bisa dibuka dengan kunci. Cuman ya ikhwatullah, kalau surga ada pintunya disertai kuncinya, kalau neraka dikasih kunci enggak? Kata para ulama, neraka itu katanya enggak membutuhkan kunci karena dibuka terus. Kata guyonan. Jadi katanya ya enggak perlu ditutup, dibuka juga pada masuk sendiri-sendiri meskipun udah tahu isinya seperti apa. Nah ini kita nggak mau seperti itu. Nah oleh karenanya di kesempatan kali ini Imam Al-Qurtubi mengingatkan kepada kita semua agar hidup kita tidak terumbang-ambing, tidak tahu arah dan tujuan. Pentingnya kita meluruskan kembali tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sampai kata Imam Ibnul Qayyim, ayam aja gitu ya. Kalau tibanya waktu pulang sore hari itu dia bisa pulang lagi ke tempat tuannya. Masa kita yang notabene orang tua kita, nenek moyang itu Nabi Adam alaihissalam, asalnya surga asalnya surga dan insya Allah nanti pulangnya pun ke surga lagi. Ya, masa kita nanti gak bisa pulang ke surga? Ayam aja bisa pulang ke kandangnya sendiri, gitu ya. Nah inilah singkatnya ikhwanullah, di pembahasan kali ini Imam Al-Qurtubi menyebutkan ada 4 tips agar kita bisa meluruskan kembali arah tujuan kita. Mungkin nanti di antara tipsnya itu ada yang membuat pembahasannya agak sedikit sensitif ya, nanti menyangkut pembahasan orang tua Rasulullah itu masuk surga atau masuk neraka. Ada pembahasan dalam kitab. Kalau di majelisnya Muhibbin kabarnya udah bahaya bahas kayak gini. Tapi Imam Al-Qurtubi menyampaikan pembahasan dalam kitab ini. Baik, ikhwatullah, di antara perkara agar hati kita itu bisa bersih kembali, arah tujuan hidup kita itu bisa jelas kembali, maka poin pertama yang harus benar-benar kita perhatikan adalah bagaimana kita harus menghentikan kebiasaan buruk kita. Karena walau bagaimanapun yang menjadi penyebab penghalangnya hidayah salah satunya adalah bergelimang dosa dan maksiat. Dalam hal ini Allah Azza wa Jalla di surat Al-Mutaffifin ayat ke-14 menegaskan, kenapa hidayah itu terasa begitu sulit untuk didapatkan? Kenapa saya dan mungkin entah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kok sholat itu enggak kerasa nikmatnya, kehusuannya? Mungkin salah satu faktor penyebabnya kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Salah satu penyebabnya adalah karena hati kita itu sudah hitam kelam. Karena kenapa? Karena dosa itu begitu menempel, lengket di hati dan pikiran kita. Jadi jangan sekalian, kalau lagi sholat pikiran kita itu mikirin yang lain. Kalau mikirnya yang mubah-mubah masih mending. Bahayanya kalau lagi sholat mikirannya itu yang maksiat-maksiat, itu berbahaya ya. Tapi terlepas dari itu semua, kan kita menginginkan bagaimana ketika sholat itu bisa khusyuk kan.
Makanya mungkin dulu pernah kita singgung, kalau kita lagi sholat pikiran kita kemana-mana, ketika pikiran kita fokus lagi, yang harus kita lakukan apa? Hentikan sejenak bacaan kita, lanjutkan dengan apa? Sejenak baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesudah itu meludah sebanyak 3 kali ke sebelah kiri. Itu sunnahnya, tapi jangan dilakukan ya. Kalau kita mungkin nanti seluruh jamaah pada keludah semua kan. Iya kan? Itu ngeludah ke sebelah kiri, yang satu lagi ngeludah gitu kan. Ya kalau kayak gitu nanti karpetnya bau jigong semua. Nah, faktor penyebab yang pertama itu ya karena tadi, bahkan ini dikatakan oleh Imam Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan min awaiqal hidayah qasratul ma'aswad. Di antara perkara yang menyebabkan kenapa hidayah itu susah kita dapatkan, kenapa sholat itu susah kita raih, ya faktor penyebabnya ya dosa dan maksiat. Tapi secara umum kan Rasulullah SAW sendiri mengatakan setiap anak cucu Adam itu punya potensi melakukan dosa. Maka treatmentnya itu adalah dengan bertaubat. Maka perhatikan ikhwatullah, kira-kira amalan-amalan apa yang bisa menjadikan hati kita bersih dan bisa menguatkan proses pertaubatan kita kepada Allah. Contohnya umpamanya dari mulai amaliyah-amaliyahnya, bagaimana Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya salah satu fungsi kita menunaikan sholat duha itu adalah agar dosa kita diampuni. Kata Rasulullah, sholatul awwabin hina tarmadul fisal. Sholatnya orang taubat itu ketika anak unta kepanasan terpapar sinar matahari. Maka berdasarkan hadis ini, yang namanya sholat taubat itu bukan dilakukan di malam hari, tapi dilakukan di waktu duha. Makanya kan dalam hadis Bukhari pun Aisyah pernah mengatakan Rasulullah itu kalau selesai sholat duha, beliau akan mengulang-ulang doa Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu diulang sebanyak 100 kali. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Wa tub alayya, terimalah taubat saya, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau zat Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi doa sholat sesudah sholat duha itu seperti itu. Bukan doa Allahumma inna duha wa'abuka wal bahabuka. Sampai detik ini nggak ketahuan ini dari mana sumber doa ini cuma sekalian. Karena disebut hadis pun bukan. Ya, jadi nanti silahkan Bapak Ibu mengulang doa Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu aja, diulang sebanyak 100 kali. Jadi jangan sampai ada jamaah yang rajin sholat duha, sholat 5 waktu kagak. Setannya Pak rajin banget sholat duha. Iya, sholat duha melancarin rezeki, sholat 5 waktu mah kagak. Alasannya gitu. Jadi kan banyak orang akhirnya ya karena mungkin karena doa tadi, karena rezeki bisa fanzilhu, kalau rezekinya ada di atas langit tolong diturunkan. Ya, kalau ada di bumi, di tanah keluarin. Kalau haram halalkan, ya kayak gitu tuh doa-doa itu kan. Gimana caranya yang haram jadi halal gitu kan? Nah, itu. Jadi mungkin ada guyonan orang ke masjid, ya ke masjidnya pakai sendal yang jelek, pulang yang bagus. Jadi ambil yang baiknya, buang yang jelek. Ya nggak bisa seperti itu. Haram ya tetap haram aja, nggak bisa diubah. Jadi itu contohnya ikhwanullah, diperbaiki waktu-waktu atau dirawat waktu-waktu di mana doa dan pertaubatan kita itu insya Allah terbuka untuk diterima. Salah satunya rawat sholat duhanya. Nah itu contoh sebenarnya di antara amaliyah-amaliyah yang bisa kita lakukan agar kemudian dosa itu sedikit demi sedikit
Termasuk dalam hal ini yang namanya taubat itu di antara satu syaratnya itu kan apa? Syarat taubat itu satu, ikhlas karena Allah, menyesal, bertekad tidak mengulangi lagi. Kalau ada hak orang yang diambil wajib dikembalikan. Saya nanya gini, mohon maaf jangan sekalian. Kalau koruptor nih sudah dipenjara, ya pertanyaannya kalau sudah dipenjara, penjaranya udah selesai masa tahanannya, itu uang yang dia korupsi tetap haram atau sudah halal? Tetap aja haram, harus dibalikin. Bahkan ini yang kalau berhubungan dengan hak manusia, para ulama itu sampai memberikan pembahasan gini jemaah sekalian. Kalau dalam Islam itu kan kalau membunuh sanksinya harus dibunuh lagi. Nah seandainya dan ini kan berlaku sampai sekarang, aturan Islam nggak rubah-rubah. Kalau ada si pembunuh tertangkap, lalu kemudian dibawa ke persidangan, ternyata keluarga korban itu nuntutnya bukan dibunuh lagi, tapi minta diat, ganti rugi. Ganti ruginya berapa? 100 ekor unta. Aturan mainnya gitu. Ya, satu nyawa itu 100 ekor unta. Jadi kalau harga satu untanya 40 juta kali 100 4 miliar. Tuh, harga satu nyawa itu gitu. Ya, jadi tubuh kita. Dan bahkan Rasulullah SAW dalam hal ini membuat aturan main. Kalau tubuh secara total harganya 100 ekor unta, maka anggota tubuh kita umpamanya yang jumlahnya itu ada yang beragam. Contoh, ini jari jemari kan ada 10. Maka kalau harga tubuh ini 100 ekor unta, maka satu jarinya itu harganya kan 100. Jadi harga satu jari itu harganya 10 unta. 10 unta. Kalau jumlahnya ada 10. Kalau mata ada berapa? Ada 2. Jadi harga satu mata 50 ekor. Gitu. Hidung satu harganya 100 ekor. Itu kalau dicicil satu-satu. Tapi kalau keseluruhan harganya 100 ekor unta. Jamaah sekalian, pertanyaannya gini, kalau si pembunuh ini dimaafkan oleh keluarga korban dengan syarat harus bayar diat, ganti rugi, katakanlah sanggup dia bayar tuh 100 ekor unta. Pertanyaannya, apakah korban pembunuhan ini tidak akan nuntut nanti di akhirat? Tetap akan nuntut ya Pak. Jadi selamatnya dia di dunia ini dengan sekedar bayar ganti rugi itu hanya sebatas menunaikan kewajiban manusia kepada keluarga korban. Adapun ke si korbannya nggak akan berubah apapun. Jadi nanti di akhirat itu tetap si korbannya itu pertanyaannya akan memaafkan atau enggak. Makanya disinilah kemudian harus kita cermati, kalau naudzubillah, kalau saya dan kita semua nih punya masalah dengan manusia, ya memang harus diselesaikan di sini. Jangan sampai terbawa sampai nanti mati. Meskipun keluarga korbannya memaafkan, si korbannya belum tentu. Nah itu yang perlu kita cermati. Maka hati-hati kalau saya dan kita semua ini punya dosa yang berhubungannya dengan manusia. Kalau dosa kita dengan Allah, saya yakin kita semua yakin, selama dosanya bukan syirik, peluang Allah memaafkan itu terbuka. Itu jadi hal yang pertama yang harus kita perhatikan, tinggalkan kebiasaan buruk, dosa-dosa yang saat ini melekat, ya tinggalkan. Ya kita lihat biasanya yang mendatangkan keburukan itu apa? Umpamanya teman yang suka ngajak keburukan, ya berarti temennya yang kayak gitu-gitu dihindari. Lingkungannya nggak bagus, ya berarti pindah, bahasa seperti itu. Itu kan salah satu contoh agar kemudian kebiasaan buruk itu tidak lagi terulang. Ya. Mudah-mudahan nih di lingkungan kita nggak ada hal-hal yang negatif. Ya, alhamdulillah, nggak ada diskotik, nggak ada tempat mabuk-mabukan, gitu ya. Oh ya, alhamdulillah ya, kita merawat di
diri kita, keluarga kita, bil khusus anak-anak kita, agar jangan sampai akrab dengan naudzubillah tempat-tempat seperti itu. Jadi ini catatan yang pertama, ikhwanillah, agar kemudian kita jelas arah hidup kita, maka dari sekarang tinggalkan kebiasaan buruknya, apalagi kalau sudah menginjak usia 40 ke atas. Ya, Allah tegaskan di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu, orang itu kalau sudah menginjak usia 40 itu tingkat kematangannya udah tuntas. Jadi biasanya kebiasaan baik atau kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging itu agak sedikit susah untuk dirubah. Tapi bukan berarti nggak mungkin, agak sedikit susah. Baik, ini catatan yang pertama, ikhwatillah, agar kita memiliki keterarahan. Yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan agar kita ini memiliki keterarahan hidup sehingga hati kita ini tidak cenderung keras untuk menerima hidayah Allah, maka tips yang kedua adalah banyak mengingat akan kematian. Banyak mengingat akan kematian. Ya, caranya mungkin sederhana ya. Biar ingat kematian, caranya dengan apa kira-kira? Ya, contohnya kalau orang tua kita zaman dulu nyiapin kain kafan di lemari. Itu kan meskipun zaman sekarang kayaknya ekstrim gitu. Tapi ulama zaman dulu itu nggak hanya terbatas kain kafan, bahkan sebagian di antara mereka ada yang punya liang lahat sendiri yang digali di kamar-kamarnya. Jadi kalau seandainya malas ibadah, tinggal masuk ke liang lahat itu, berbaring, ngajak ngobrol dengan hatinya. Nih, coba lihat nih, gimana nanti kalau kamu udah masuk ke liang ini? Kira-kira kalau nanti kamu udah mati, masih bisa bangun nggak? Pastinya kan enggak. Ayo, mumpung masih hidup, masih ada kesempatan, semangat lagi ibadah. Nah, seperti itu tuh. Cuma nggak tahu kalau di kita ada liang kubur di setiap kamar-kamar, gimana ceritanya? Tapi itu cara ulama sampai seperti itu. Ada yang juga yang lebih ekstrim dari itu semua. Ketika diceritakan ada seorang ulama dalam hatinya terbesit untuk melakukan dosa, maka ada yang ngambil semacam, katakanlah korek api, dinyalain lalu kemudian si apinya ditempelkan ke ujung jari. Tujuannya apa? Ngingetin, nih api dunia itu belum ada apa-apanya. Tapi kalau sudah terkena, sakitnya luar biasa. Apalagi kalau api neraka. Maka di zaman sekarang, untuk mengingatkan kematian itu terkadang ya, ada yang datang ujuk-ujuk ke kita. Contoh umpamanya, perasaan si bapak ini tadi pagi sehat walafiat, kok tiba-tiba ambruk, ada di ICU. Saya teringat di suatu masa, tapi ini kejadiannya udah lama, tahun 2015. Waktu itu pertama kali mengadakan daurah janaiz di perumahan saya sendiri. Waktu itu nyari siapa yang mau jadi modelnya susah. Yang jadi model apa? Jenazahnya. Akhirnya waktu itu DKM inisiatif, ya udah kita lelang yang mau jadi jenazahnya dibayar 300.000. Oh di zaman itu Pak 300.000 kan gede. Akhirnya satpam perumahan yang ngacung tangan. Sehat walafiat, saya aja, Ustaz saya siap gitu. Makanya duitnya dikasih tuh. Langsung yang biasa pelatihan sampai dikafanin sampai tuntas. Selesai kajian, waktu itu kita guyonan, Pak, mau nggak nih kain kafannya? Saya kan udah dipotong-potong, siapa tahu terpakai nanti buat bapak, biar nggak beli lagi. Cerita. Akhirnya nggak dibuat tuh, dibawa sama yang bersangkutan. Izin Allah maghribnya ternyata yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi menggunakan kain kafan yang sama yang waktu pagi hari dipakai untuk pelatihan jenazah. Ya entah ya, diaminin sama malaikat mungkin guyon-guyonannya itu. Sehingga ya pada Allah kita nggak ada yang tahu. Ya, jadi
Jadi ternyata si Bapak Satpam ini meninggal terkena serangan jantung dan mungkin gak pernah dirasa gitu ya, gak pernah dirasa kalau punya riwayat jantung. Qadar Allah meninggal malam hari. Ini contoh sederhana lah, Allah. Makanya agar kita banyak-banyak bersyukur, mungkin ada baiknya juga sesekali datang ke rumah sakit, mungkin ya. Jangan dulu datang ke kuburan, datang ke rumah sakit. Ya, ngeliat tuh yang di ICU seperti apa. Gitu. Yang di ICU seperti apa. Atau memang kemarin saya diminta ngisi tausiah. Inilah nasihat untuk pasien yang cuci darah di rumah sakit bagi istri. Kalau ngelihat, kalau yang pasien cuci darah itu kan wajahnya pada pucat-pucat ya, Pak. Kalau ada anak usia berapa ya, mungkin sekitar 9 tahunan, ada itu yang udah harus cuci darah karena tadi kebiasaan jajannya nggak benar, minumannya nggak benar. Masih kecil udah terkena gagal ginjal, cuci darah. Nah itu kan membuat kita ya banyak beristighfar lah ya, agar kita benar-benar merawat ginjal yang Allah Azza wa Jalla. Karena kan ginjal ukurannya segede gimana Pak? Mungkin segede gini ya ginjal. Tapi kalau iya segede gini kan. Tapi kalau mesin untuk cuci darahnya segede apa gitu? segede kulkas kali kan? Iya, segede kulkas. Jantung ukurannya mungkin segede gini ya jantungnya. Tapi kalau ventilatornya, kan lebih gede lagi. Kebayang waliyadzubillah kalau ada manusia untuk hidupnya harus ditunjang dengan alat medis, kayaknya satu truk kali ya. Alat-alat medis itu harus disiapkan. Ini untuk ginjalnya, ini untuk jantungnya, gitu kan? Dan seterusnya. Maka Masya Allah, maha kuasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan setiap organ tubuh kita itu meskipun ukurannya kecil tapi bisa menopang hidup kita kemana-mana. Jadi ini yang kedua, ikhwan Allah, yang pertama menghentikan dari kebiasaan buruk, dari dosa-dosa yang ada. Yang kedua mengingat kematian. Selanjutnya apa? Yang ketiga, ikhwan Allah, maka kalau seandainya perbuatan dosa itu belum bisa kita tinggalkan, dan bahkan kemudian mengingat kematian itu sesuatu yang jarang kita ingat-ingat, maka kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, tips yang ketiga yang mungkin bisa kita lakukan adalah coba sesekali melihat orang yang sedang sakaratul maut. Kira-kira masih ada keinginan untuk makan gak ketika melihat orang yang sedang sakaratul maut? Gak tahu, kalau mungkin dokter mau udah biasa ngeliat orang sakaratul maut. Cuman kalau kita nih, izin Allah, biinilah melihat orang tua kita atau siapapun yang meninggalnya di rumah. Makanya kan Allah Ta'ala sampai mengabadikan di surat Al-Waqiah ayat 83-84. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Kata Allah, sekali-kali tidak. Ingatlah ketika ruh kalian sudah ada di tenggorokan atau di kerongkongan. Wa antum hina idzin tanzurun, sementara kalian yang saat itu menyaksikan hanya cuma melihat doang, merasakan kasihan, tertegun hati kita, bahkan mungkin kita banyak beristighfar untuk dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka dengan cara seperti itu, jamaah yang Allah, sedikit banyaknya akan muncul tuh kesadaran dalam diri kita. Kalau hari ini si fulan atau si fulana yang izin Allah sakaratul maut, cepat atau lambat saya dan kita semua ini akan mengalami kondisi yang sama. Tapi kan jarang-jarang ya ada yang standby sakaratul maut. Jarang-jarang, kecuali mungkin yang di rumah sakit, inilah. Ya setidaknya di ICU. Ya, yang suka ada pasang ventilator dan seterusnya itu ruang apa? ICU. Ya kan, kita udah ngeri gitu. Kadang ngedengar
dengan papan listrik yang bunyi-bunyi itu mirip. Kayak gitu. Ya Allah, bagaimana akhir kehidupan manusia di ujung tanduk lah bahasa. Maka ini cara yang ketiga agar kita bisa memiliki kesadaran dan keterarahan hidup. Dan cara yang terakhir, baru ini akan ke poin pembahasan utamanya. Kalau kita belum bisa meninggalkan kebiasaan buruk, kalau kita tidak bisa atau jarang-jarang mengingatkan kematian, atau umpamanya melihat orang yang sakaratul maut pun nggak selamanya bisa kita lihat, baru kemudian ke tahapan ketiga. Ke berapa? Keempat. Luangkan waktu untuk ziarah kubur. Luangkan waktu. Nah, makanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah di salah satu kesempatan ketika beliau ziarah kubur, beliau ngomong sendiri. Tapi niatnya bukan ngajak ngobrol orang yang sudah meninggal ya. Karena kadang kebiasaan sebagian masyarakat kita itu ada yang suka ngomong. Datang ke kuburan bapak ibunya ngomong, "Pak, ini anakmu datang nih. Mohon maaf Pak, bisa datang sekarang, nasibku." Padahal orang yang sudah meninggal gak dengar apa-apa. Ya, gak bisa dengar apa-apa. Nah, Ali bin Abi Thalib saat itu ngomong gini bersama sekelompok sahabatnya. Beliau ngomong gini, wahai mayit lah bahasanya, wahai almarhum fulan, bagaimana kondisi sekarang? Coba kalau kamu tahu dan bisa hidup lagi hari ini, istri yang kau cintai sudah nikah lagi sama laki-laki yang lain. Harta yang selama ini engkau bangga-banggakan dan kau kumpul-kumpulkan sudah habis dibagi-bagi oleh ahli warismu. Seandainya engkau bisa dihidupkan lagi, kira-kira apa yang kau minta? Jadi ungkapan-ungkapan seperti itu maksudnya bukan ngajak ngobrol si jenazahnya, tapi untuk ngingetin orang-orang di sekitar. Ya kebayang lah ya, mudah-mudahan ya, meskipun ya cepat atau lambat, karena mati itu kan bukan pilihan, tapi itu hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Bagi kita nih bapak-bapak yang begitu mencintai istrinya, mau siapa dulu deh? Mau bapak dulu atau istrinya dulu yang meninggal? Ya izin Allah Ta'ala. Udah dijawab. Izin Allah. Kalau ternyata suaminya duluan yang meninggal, qadar Allah ketika masa iddahnya sudah selesai, ya kita nggak tahu, mungkin istri yang dicintai itu sudah nikah lagi dengan laki-laki yang lain, atau kan yang tadinya nangis-nangis tapi ketemu pacar lamanya ketika waktu SMP SMA, udah dilupain tuh. Foto suaminya yang ada di rumah udah dicopot-copotin, dimasukin ke laci, entah mungkin dibuang. Ya demikian juga para suami, istrinya meninggal pagi hari, suaminya udah kelemis lagi malam harinya, sudah ngelihat lagi. Nah, seperti itulah kehidupan fenomena dunia ya, yang secinta-cintanya kita kepada sesuatu yang ada di dunia ini lambat laun akan hilang. Nabi inilah jamaah sekalian. Maka Imam Al-Qurtubi kemudian mengingatkan kepada kita semua terkait pentingnya ziarah kubur. Dan disinilah Imam Al-Qurtubi baru nih ke poin pembahasan kita. Imam Al-Qurtubi mengutip beberapa riwayat, salah satunya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bagaimana suatu saat ketika Rasulullah SAW ziarah ke makam ibunya, saat itu Rasulullah nangis. Dan para sahabat yang ada di sekitarnya pun nangis. Akhirnya saat itu Rasulullah SAW mengatakan, "Ista'dzantu Rabbi." Saya meminta izin kepada Tuhanku dua perkara. Satu perkara ditolak, satu perkara lagi diizinkan. Apa perkara yang ditolak dan perkara yang diizinkan ini? Rasulullah SAW mengatakan, "Ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li, wasta'dzantuhu an azura qabraha fa adina li."
Aku itu meminta izin kepada Allah Azza wa Jalla. Permintaan pertama agar Allah mengampuni seluruh dosa-dosa ibu saya, tapi ternyata ditolak oleh Allah. Dan permohonan yang kedua, aku minta izin kepada Allah, seandainya permintaan pertama nggak diizinkan, nggak dikabulkan, saya minta permohonan yang kedua adalah agar umur saya dipanjangkan dan saya diberikan kesempatan untuk bisa ziarah ke makam ibu saya dan Allah Ta'ala mengizinkan. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua dalam Sahih Bukhari. Dan ini berhubungan dengan sabab-musabab turunnya surat Al-An'am ayat 101. Surat Al-Maidah ayat 101. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubda lakum tasukum." Wahai orang beriman, jangan nanya sesuatu kalau seandainya Anda tahu jawabannya akan nyusahin Anda sendiri. Jadi ceritanya jamaah sekalian, Rasulullah lagi ngumpul-ngumpul kayak gini. Tiba-tiba ada salah seorang jamaah nanya gini, "Ya Rasul, bapak saya kan sudah meninggal. Kira-kira masuk surga atau masuk neraka?" Itu kan sebenarnya pertanyaan yang penting atau enggak, Pak? Mending kalau masuk surga. Nah, kalau masuk neraka gimana? Saat itu Rasulullah diam. Tapi laki-laki ini nanya lagi. Yang akhirnya Rasulullah bilang, "Abu kafinar, bapak ente di neraka." Hanya sedih dia. Ya, akhirnya hendak keluar dari majelis Rasulullah. Sesudah itu Rasulullah panggil lagi dan kata Rasulullah, "Abi wa abu kafinar." Bukan cuma bapakmu doang yang masuk neraka, tapi juga bapakku juga masuk neraka. Berdasarkan hadis ini jadi ramai nanti nih. Orang tua Rasulullah di mana? Ya secara dalilnya seperti itu jamaah sekalian. Mau gimana lagi? Di Bukhari Muslim ada, ya dua-duanya hadis sahih. Mau gimana lagi gitu? Tapi ternyata ya Allah terlepas dari itu semua dan kita berprasangka baik, ada banyak juga para ulama yang menolak adanya keabsahan riwayat ini. Dan mereka punya asumsi bahwasannya bukankah kedua orang tua Rasulullah itu hidup sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi? Ya, sehingga ada istilah kelompok namanya Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah itu istilahnya manusia yang hidup di masa kekosongan. Nabi enggak ada, kitab suci enggak ada. Itu waktunya itu antara diangkatnya Nabi Isa ke langit dengan diutusnya Rasulullah. Menurut ahli sejarah rentang waktunya sekitar 300 tahunan jedanya. Jadi di masa itu manusia nggak tahu siapa Tuhannya dan bagaimana cara beribadahnya. Maka sebagian ulama mengatakan, ya kami punya alasan sendiri. Bisa jadi kan orang tua Rasulullah terkategorikan kelompok Ahlul Fatrah. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Maidah ayat 19. Nah, tinggal kemudian pertanyaannya, nah kalau Ahlul Fatrah emang kayak gimana nanti ujung ceritanya? Ada hadis dan ini juga pernah saya sampaikan dalam Sahih hadis riwayat Imam Abu Dawud diceritakan kelompok Ahlul Fatrah itu jamaah sekalian ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Kelompok yang pertama mereka yang hidup di zaman dimana Islam nggak nyampe ke mereka. Jadi kiai, ustadz, para aktivis dakwah, ajaran Islam nggak pernah nyampe ke mereka. Di zaman sekarang kira-kira ada nggak yang kelompok seperti ini? Bisa jadi ada. Mereka yang hidup di pedalaman hutan, ya kan? Ya, mereka yang bahasa kasarnya mohon maaf mengenal pakaian aja enggak. Nah, ini kelompok yang pertama. Kelompok yang semasa hidupnya mereka nggak pernah mendengar Islam. Kelompok yang kedua adalah mereka yang izin Allah Islam baru sampai ke mereka sementara merekanya keburu pikun. Ya, udah pikun Islamnya baru nyampe. Kan kalau udah pikun kan nggak terkena beban hukum apapun, kita kewajiban. Kelompok yang ketiga adalah mereka yang Islam nyampe ke mereka tapi mereka kondisinya udah tuli. Jadi nggak dengar apa-apa gitu.
Dan yang terakhir mereka yang izin Allah lahir dalam kondisi berkebutuhan khusus. 4 kelompok ini kata Rasulullah SAW nanti di hari kiamat Allah akan kasih ujian. Ujiannya apa? Allah Ta'ala meminta kepada mereka janji setianya. Kalau saya perintahkan sesuatu kalian mau taat enggak? Semuanya mengatakan sami'na wa ata'na. Maka yang kita tahu ya, Allah bukakan pintu. Ketika pintu terbuka terlihat kobaran api yang menyala-nyala. Kata Allah, anidkhulun nar, perintah saya cuma satu, masuk kalian ke api itu semuanya. Ujiannya itu. Ternyata jamaah sekalian, bagi orang yang masuk ke api yang berkobar-kobar itu, ternyata di dalamnya adalah surga. Jadi yang terlihat api, padahal ketika masuk surga itu ujiannya. Dan yang bagi menolak untuk masuk ke kobaran api tersebut, maka itu berarti dianggap telah mengingkari janjinya. Jadi singkatnya ya Allah, Imam Al-Qurtubi menyebutkan ada segelintir ulama yang berpandangan bisa jadi kedua orang tua Rasulullah itu termasuk kelompok Ahlul Fatrah tadi. Nah, bagi kita Allah, tanpa bermaksud ingin lebih memperdalamnya, ya sebenarnya orang tua Rasulullah masuk surga atau masuk neraka berpengaruh nggak untuk kita? Ya kalau kita yang awam enggak, kecuali ulama-ulama yang ingin memperdebatkan itu ya. Nah, bagi kita lebih baik nggak memperdalam hal-hal seperti ini, karena nanti menimbulkan hal-hal yang tadi yang sifatnya sensitif. Karena zaman sekarang itu kadang ya banyak orang itu yang nggak penting juga ditanyain. Ada yang nanya ke saya gini, Ustaz, kalau pintu surga itu didorong atau digeser, Ustaz? Otomatis. Anda itu nanya serius atau bercanda? Serius, Ustaz gitu. Cuma senyum aja gitu. Terus dia bilang gini, Ustaz, kalau di neraka saya ngerti lah, kalau di neraka ada penjaganya, mungkin takut pada kafir. Nah kalau di surga ngapain dijagain? Nah, saya bilang, kan pertanyaan-pertanyaan itu nggak perlu dijawab misalnya. Kalau Anda nanya pintu surga itu digeser atau didorong, ya saya berharapnya silakan Anda duluan deh yang ingin ngelihat secara langsung. Nanti kalau udah ada dan terlihat, nanti kasih tahu ke sini. Untuk perkara-perkara yang goib kan nggak perlu kemudian dijelaskan sampai sedetik itu. Yang jelas Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya mengatakan surga itu ada pintunya, neraka juga ada pintunya. Surga ada penjaganya, neraka juga ada penjaganya. Nah, terlepas dari itu semua, singkatnya Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini kemudian mengingatkan kepada kita terkait pentingnya berziarah kubur. Cuman ingat, tujuan utama ziarah kubur itu untuk apa? Kan cuma 2 hal. Mendoakan untuk yang sudah meninggal, doakan yang baik-baik, dan yang kedua mengingatkan kita bahwasanya kita itu akan wafat sama seperti mereka-mereka yang sudah dikuburkan. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW mengingatkan, la tusaddur rihal illa lisalasin. Kalau Anda ingin melakukan ziarah kubur yang sampai ngabisin banyak duit, ngorbanin banyak waktu, maka ziarah itu hanya boleh ke 3 tempat saja. Itu ya, mana? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan Rasulullah nggak nyebutin kuburan saya, tapi Rasulullah nyebutin Masjidil Nabawi. Jadi artinya kalau nanti kita datang ke Madinah, jangan diniatkan untuk ziarah kubur ke makam Rasulullah, nggak boleh. Tapi niatnya agar kita bisa sholat di Masjid Nabawi, agar kita tidak masuk ke dalam kategori yang dilarang dalam hadis. Makanya ini yang perlu kita cermati. Sehingga Allah, dan ini mungkin menjadi catatan yang lain yang harus kita perhatikan. Bahkan bukan cuma ziarah kubur saja yang harus kita perhatikan, karena di masyarakat kita pun kan terkadang ketika ziarah kubur itu kan seolah-olah ada waktunya, kan?
ada ritual-ritualnya. Pokoknya ziarah kubur itu harus berpuasa. Masyarakat kita kayak gitu tuh. Ya pas lebaran itu kan. Ya. Sementara di hari-hari yang lain kayaknya nggak afdol ziarah kubur itu. Padahal kan ikhwan Allah nggak ada ketentuan khusus. Kapanpun kalau bisa monggo. Bahkan Rasulullah SAW itu terkadang di akhir hayat beliau ziarah kuburnya itu pada saat malam Jumat, malam-malam. Saat itu Rasulullah selesai sholat langsung ke pemakaman Baqi. Kalau kita makan ziarah kubur malam-malam ngeri-ngeri sedap malam Jumat. Malam Jumat lagi. Gimana keluar kan udah pikirannya udah kemana-mana. Tapi itu kan ingetin zaman sekarang. Coba kita rasain aja sesekali ziarah kubur malam-malam tuh suara jangkrik gitu ya, sunyinya waktu malam. Udah tuh bulu kuduknya udah berdiri aja udah tengok kiri kanan gitu kan. Tapi itu lebih kerasa nuansa seperti itu. Nah itu jadi intinya nggak ada ketentuan waktu tertentu. Ritual-ritualnya juga kan nggak mestilah ya, umpamanya bawa air, bawa kembang ditaburin, kan sebenarnya nggak ada manfaat apapun. Ya, mungkin manfaatnya untuk yang jualan kembang aja laris gitu. Ya selebihnya kan nggak ada manfaatnya. Itu contoh. Bahkan ini sebagai penutup mungkinnya sebelum nanti kita tanya jawab. Bahkan kan Rasulullah SAW pun mengingatkan bukan cuma ziarah kubur, bahkan ketika menguburkan jenazah pun. Nah kalau ini nih, kalau menguburkan jenazah atau mensolati jenazah kan Rasulullah mengatakan ada 3 waktu yang dilarang. Ya, kapan itu jamaah sekalian? 3 waktu di mana kita dilarang menyolati jenazah atau menguburkan jenazah. 1, pada saat matahari terbit, nggak boleh. Nunggu nanti kalau waktu syuruk sudah tiba atau waktu duha. Sekarang matahari terbit jam berapa? Jam 5:15. Jam 5:15. Matahari udah terbit. Jam 6:15. Iya. Itu belum boleh jam segitu. Jadi kalau mau ya menguburkan atau nyolati jenazahnya pas waktu duha atau sudah syuruk. Itu yang pertama tuh. Yang kedua sesudah zawal. Sesudah zawal itu ketika waktu duha udah habis, sekitar jam 12:15 kalau zawal itu. Jadi intinya kurang lebih setengah jam sebelum zuhur gak boleh nyolatin dan menguburkan jenazah. Kalau mau nanti sekalian aja pada zuhur. Dan yang terakhir sesudah matahari tenggelam sebelum waktu maghrib tiba. Jadi jam 5 sore sampai maghrib itu tidak diperkenankan nyolati dan menguburkan jenazah. Di luar itu semua silakan. Itu aturan main yang terkadang sebagian masyarakat kita kurang memperhatikan. Jadi 3 waktu ketika matahari terbit sekitar jam ya 5:30 sampai 6:30 pagi lah ya, jadi amannya. Lalu kemudian setengah jam sebelum zuhur dan 1 jam sebelum maghrib. Di luar itu semua silahkan. Mau nyolatin, mau nguburin, mau nyolatin atau nguburin jam 12 malam pun gak jadi masalah. Nah ini mungkin ikhwat sedikit catatan singkat yang perlu kita perhatikan. Ada 4 nasihat dari Imam Al-Qurtubi agar hati kita tidak keras dan hidup kita bisa lebih terarah. 1, apa tadi? Tinggalkan kemaksiatan. 2, mengingat mati. 3, melihat orang yang sakaratul maut. Dan yang terakhir, luangkan waktu untuk ziarah kubur. Mudah-mudahan dengan cara ini kita lebih siap menyiapkan bekal yang lebih banyak. Allahumma amin amin rabbal alamin. Itu saja mungkin yang Allah sedikit uraian singkat untuk materi kita hari ini. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu, sekiranya ada yang mau ditambahkan atau didiskusikan boleh sesuai materi atau di luar materi yang lain. Wallahu a'lam. Monggo silakan Bapak Ibu.
Enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit terkait dengan pembukaan tadi. Jadi kalau misalnya kita meminjam sesuatu dikembalikan, ya, kemudian kalau hutang harus dibayar dan sebagainya. Kalau misalnya kasusnya begini, kita sama teman gitu ya, misalnya tinggal satu kos, terus kita meminjam barangnya dia, gitu ya. Kemudian tiba-tiba dia berpindah kos, nah setelah itu kita nggak ada kontak lagi sampai sekarang. Karena barangnya dia masih ada di kita. Itu gimana caranya? Nah, itu ini saya pernah mengalami kejadian hampir mirip seperti itu. Cuman saya waktu itu bedanya ada orang yang nitip produk untuk dijualin. Udah nitip aja, contoh buku lah. Ternyata tak lama sesudah itu saya baru tahu kalau dia pindah keluar kota. Sampai sekarang Pak, bukunya udah kucel, udah kumel gitu. Ya, kalau badan nggak lost kontak aja, nggak ketahuan kemana gitu. Padahal bukunya bagus. Ini apa? Atlas Al-Quran. Jadi prinsipnya jangan sekalian, kalau kita biiznillah bahasanya diamanahi oleh orang barang tertentu, termasuk kalau kita minjem barang tersebut, maka sebenarnya kita yang menjadi penjaminnya. Artinya benar-benar harus kita rawat, harus kita jaga. Sampai kapan? Sampai orangnya datang atau kita mengembalikan barang tersebut. Meskipun qadar Allah seiring berjalannya waktu barangnya sudah lapuk lah bahasa. Tapi itu yang bisa kita lakukan. Jadi bukan berarti kemudian barang yang kita pinjam, barang yang dititipkan itu otomatis milik kita. Enggak. Tetap kepemilikannya itu milik si fulan. Itu opsi yang pertama adalah kita menjaganya, atau opsi yang kedua, tapi kita harus menanggung konsekuensinya. Kita wakafkan barang ini atas nama si pemiliknya. Udah deh, saya kasihin ke yayasan yatim atau apa. Saya niatkan, tolong terima barang ini atas nama bapak ini. Pahalanya untuk si fulan tadi. Kalau ternyata di kemudian hari pemiliknya datang, lalu kemudian kita ngomong, mohon maaf, Anda itu terlambat, lama banget nggak datang ke sini. Barangnya sudah saya wakafkan. Kalau dia ridho, alhamdulillah. Kalau enggak, kita yang gantiin. Dan pahalanya untuk kita. Nah, ini mungkin di antara salah satu solusi yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Kalau barangnya rusak, nggak mungkin kita wakafkan. Nah, kalau memang rusaknya itu di luar dari kehendak kita, entah karena memang waktu yang sudah lama, maka sebenarnya yang disalahkan itu bukan kita, tapi si pemilik barangnya. Ya. Kalau dia nitipin, kalau kita yang minjem, Ya, itu kan kalau dia yang nitipin. iya. Kalau kita yang minjem, Artinya kalau kita sudah menjaga baik-baik, kita nggak teledor, kita nggak ditanggung jawab apapun sebenarnya. Kalau kita sudah menjaga baik-baik. Saya ambil contoh umpamanya. Kalau dalam aturan Islam ya, dalam aturan Islam, ada orang teledor, umpamanya nyimpen emas di depan rumah, umpamanya teledor. Saya nggak ngambil contoh ini karena ada kejadian Pak, ibu-ibu sekalian. Jadi mohon maaf, ini mah saya ngomong sedikit dan saya nggak sebutin ya kejadiannya di mana gitu. Jadi ada seorang suami setiap kali ibunya datang berkunjung suka ngeluh gitu. Ngeluhnya kenapa? Karena ibunya itu setiap kali berkunjung berani buka-buka lemari anaknya. Jadi apa yang berharga, benda yang berharga langsung dibawa. Ada yang kayak gitu. Sampai suatu saat izin Allah Ta'ala, dokumen akte tanah rumah tiba-tiba ada di tong sampah. Sampai kejadian seperti itu. Makanya
berkaca dari kejadian itu, alhamdulillahnya ada abang-abang tukang pemulung sampahnya itu kaget gitu. Kok ada dokumen berharga seperti ini? Alhamdulillah dibalikin. Dan ternyata si ibunya ngaku ini pekerjaan perbuatan ibu gitu. Dikirain itu benda yang tidak berharga, dikira itu kertas yang udah gak kepake aja gitu. Makanya akhirnya si suaminya nih atau si laki-laki ini setiap kali ibunya datang berkunjung, kalau di tengah perjalanan saat suami itu langsung ngomong ke istrinya, tolong amanin ya benda-benda berharga kita gitu. Emas apa tolong amanin, pokoknya jangan sampai kelihatan. Sampai seperti itu tuh. Ada kejadian seperti itu. Nah, maksud saya, kalau seandainya ada entah barang berharga apapun, karena itu keterlaluan si pemiliknya disimpan di luar, terus ada yang ngambil, maka yang ngambilnya itu tidak dihukum sebagai pencuri. Karena kenapa? Karena itu keterlaluan si pemiliknya. Secara aturan syariahnya gitu. Jadi intinya kalau kita minjem barang, kita udah rawat baik-baik. Dan kalau barangnya itu rusak di luar dari keteledoran kita, sebenarnya kita nggak terkena sanksi apapun. Ya, justru itu dikembalikan ke si pemiliknya karena sudah mempercayakan barangnya kita pinjam. Gitu. Lain cerita kalau kita yang teledor seperti itu. Wallahu a'lam. Soalnya pemiliknya minta balikin, tar malah lupa. Kayaknya yang lebih aman itu kalau minjem barang ya bikin perjanjian tertulis, lebih amannya gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Sepertinya Pak Masum udah lelah. Silakan Pak. Mau nanya tentang buku, minjem buku atau minjem uang lah seperti itu. Kita minjem orang dan ternyata ya orangnya nggak mengembalikan ke kita. Akhirnya kan apakah ada yang menyebutkan bahwa kalau kita nggak menagih kita yang berdosa, itu benar nggak ya? Jemaah rahimahullah, harus kita pahami bahwasannya dalam bab utang piutang kan di dalamnya secara otomatis ada hak dan kewajiban, dan ini yang harus kita bedakan. Kalau babnya itu hak dan kewajiban, kira-kira nih posisi yang minjem dan yang ngasih pinjaman, posisinya itu yang harus kita lihat ya, mana yang punya kewajiban dan mana yang punya hak. Yang ngasih pinjam itu yang punya hak kan? Contoh, saya ngasih pinjaman uang ke si A, maka saya punya hak apa yang saya pinjamkan itu harus dikembalikan. Entah kita nagih atau enggak, itu bagian dari hak kita. Sementara di sisi yang lain, yang minjem uang ke kita, dia yang punya kewajiban. Sebenarnya kalaupun kita enggak nagih, dia tetap punya kewajiban. Sehingga kalau kita enggak nagih-nagih bukan berarti kita dosa enggak berdosa, enggak. Udah malas lagi. Kadang ditagih lebih marah yang ditagihnya dibanding yang nagihnya. Sampai ada omongan ya, minjem melas bayar malas. Jadi minjemnya melas-melas, bayarnya malas ya kan. Gitu. Jadi kalau kita nggak nagih-nagih, sebenarnya itu bagian dari hak kita. Kita nggak ada kewajiban harus nagih, nggak ada. Yang ada kewajiban itu yang minjemnya, dia yang harus bayar. Nah, jadi kalau kita nagih-nagih pun ya itu bukan kewajiban. Karena yang wajib itu ya si A-nya ini yang minjem uang ke kita. Nah, makanya dia harus tahu diri. Udah janji ke kita bayar tanggal sekian, ya sebenarnya tanpa kita tagih pun harusnya dia sadar dia punya kewajiban. Poinnya seperti itu. Sama seperti ini contohnya. Sambil contoh gini, Bapak Ibu sekalian. Kalau nikah wajib memberi mahar nggak suami ke istri? Wajib kan?
wajib karena itu adalah hak istri, dan di sisi yang lain suami yang wajib memberikan. Kalau seandainya istrinya ridho, saya ridho bang, umpamanya dinikahi oleh abang tanpa diberikan mas kawin sama sekali, apakah mas kawinnya menjadi gugur, hilang begitu saja? Nah, kalau si istrinya ridho, gak usah dikasih mas kawin lah. Mas kawin bagi saya itu abang. Apakah mas kawinnya jadi hilang? Ya, jadi maharnya saya nikahkan putri saya dengan saudara ya, tanpa mas kawin umpamanya. Apakah sah enggak? Ya para ulama mengatakan sah. Karena kenapa? Karena mas kawin itu hak untuk istri. Kalau istrinya merelakan berarti tidak ada kewajiban. Nah itu contoh. Itu contoh, kan? Siapa tahu dapat mertua kaya raya, gitu kan? Karena mertuanya bahasanya tanda kutip ya, suka dengan kita, ya ini bahasanya calon menantu idaman, udahlah nggak usah dikasih mas kawin. Nah, gitu lah untuk bahasanya bapak sendiri nih yang ngasih ini mas kawin buat kamu, buat modal. Ya secara hukum asal ngasih pinjaman, mengajukan pinjaman, nanti di dalamnya ada hak dan kewajiban. Kita yang ngasih pinjaman, kita nggak ada kewajiban untuk nagih. Kita mah punya hak saja kapan saudara mengembalikan uang saya. Sementara yang punya kewajiban itu adalah yang mengajukan pinjaman. Kewajiban mengingatkan gimana? Ada yang 3 kali gitu. Kalau sudah 3 kali kita mengingatkan nggak bayar, berarti udah ikhlas. Sudah. Boleh coba sama saya. Seperti itu loh. Nah, saya baru dengar kalau ada kewajiban harus mengingatkan sampai 3 kali. Iya, karena bahasanya kadang-kadang yang minjem itu lupa dan kita mengingatkan lupa ya. Artinya kalau babnya mengingatkan bukan berarti itu wajib, Pak. Bukan berarti itu wajib. Ya bahasanya kalau anda butuh uangnya secepatnya datang lagi. Kalau enggak, mulai aja kan seperti itu. Makanya ini jemaah sekalian, dalam bab pinjaman, tanda kutip ya, kan Allah tegaskan, bahkan di Al-Quran itu ayat yang paling panjang itu kan masalah utang piutang kan. Dan Allah menegaskan kalau nominalnya gede pastikan ada tegak waktunya, dan yang tidak kalah penting harus ada 2 orang saksi laki-laki, 2 orang saksi laki-laki. Kalau perempuan berarti 1 laki-laki tergantikan dengan 2 orang perempuan. Kenapa harus ada saksi? Salah satunya adalah kata Allah, fadzakir idahumul ukhra. Saksi inilah yang nanti yang punya tugas untuk ngingetin ke yang ngajuin utang. Jadi bukan kita yang ngingetinnya sebenarnya. Gitu. Jadi intinya ya kita yang ngasih pinjaman gak ada kewajiban ngingetin. Nah, tinggal gini. Iya, tinggal gini. Kalau kita memang butuh uangnya ya tagih. Tapi itu kan nggak disebut wajib kan? Gitu. Kalau anda nggak butuh ya monggo silakan. Kalau nggak dibayar gimana? Kenapa? Kalau nggak kita tagih, ya nggak bayar gimana? Nah, berarti kan dia yang berdosa, bukan kita yang berdosa. Gitu kan? Aja saya Pak. Jadi jangan diartikan tidak nagihnya kita itu dianggap dosa, enggak. Ya, karena tadi bicara uang itu, kalau kita yang ngasih pinjaman itu bicaranya tentang hak aja. Anda mau memperjuangkan haknya atau enggak gitu. Sama seperti kasus tadi ada seorang istri yang dinikahi ridho, saya nggak perlu mas kawin, bahkan sampai bilang
nanti kalau Anda jadi suami saya nggak perlu nyari nafkah, saya duitnya banyak umpamanya, jadi sehari-hari tinggal kipas-kipas doang gitu ya. Apakah sah nikah seperti itu? Sah, karena si istrinya ridho tidak diberikan nafkah. Itu kan bicara tentang anak kewajiban. Berarti dosa mah enggak ya? Dosa enggak. Cuma wajib mengingatkan untuk bayar berarti. Nah, kalau bicara wajib berarti ada dosa di dalamnya. Enggak ada konsekuensi dosa karena udah hilang uang, dosa juga. Wajib mengingatkan itu orang-orang. Ya, jadi jangan dikatakan wajib, karena kalau wajib itu artinya kalau dilakukan berpahala, nggak dilakukan dosa kan? Karena dosa itu yang menjadi susah itu kalau kita nagih dia nggak bayar lama dan seterusnya, kan kita nggak ikhlas juga nih. Karena nggak ikhlas kan artinya kita jadi di hati kan ada dosa juga, jadi dia atau apa itu jadi dosa juga. Nah makanya tadi kalau Anda menganggap itu hak Anda ya tadi. Kalau merasa saya mah nyaman-nyaman aja duit banyak umpamanya ya, terus nanti aja sesadarnya dia aja gitu. Cuman kalau kita memang butuh ya ingetin. Tapi kalau kita benci sama orang yang bayar hutang kan nggak berdosa. Ya enggak lah. Nggak berdosa kita. Kita umpamanya kita blacklist aja nih orang ini nih, udah ketahuan minjemin mulu, ditagihnya marah-marah. Nggak masalah kita benci sama orang yang hutang. Ya nggak masalah. Kita berdosa. Iya secara umum gitu. Teman kalau saya jangan benci. Iya makanya kan jangan lagi. Makanya kan kita tahu ya salah satunya kan kita tahu tabiat orang yang sebenarnya itu salah satunya ya ketika dia berinteraksi dengan bab keuangan dengan kita baru tahu orang ini amanah enggaknya, salah satunya dari uangnya itu seperti apa dia berinteraksi dengan kita dalam bab keuangan. Yang Ustaz mengusulkan itu kan hadis apa ya, kalau kita ingin mengetahui sifat asli seseorang itu kan bermuamalah sama seseorang itu, atau berhutang terus atau bersafar ya selama 3 hari. Nah itu hadis atau apa? Enggak, itu perkataan sahabat Umar bin Khattab. Jadi saat itu ceritanya kan biasa nih kalau sholat jenazah Rasulullah suka bilang gini, apakah kalian bersaksi orang ini min ahlil khair? Khair. Ya kata Rasulullah, ingat ucapan Anda itu menjadi pertanggungjawaban Anda di hadapan Allah. Antum syuhada'u amamullah. Kata Rasulullah, Anda ini nanti akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya nanti kalau kita sholat jenazah, ustadznya ada nanya, apakah bapak-bapak, ibu-ibu bersaksi orang ini ahlul khair? Ya kalau nggak tahu mah diem, jangan dijawab. Nah ketika itu Umar bin Khattab bilang, Anda memvonis orang itu ahlul khair tadi kategorinya 3. Pernah nggak Anda berhubungan terkait masalah finansial dengan orang ini? Jujur nggak? Terus tadi, pernah nggak Anda safar ke rumah orang ini? Safar bersama orang ini selama 3 hari? Dan yang terakhir, pernah nggak nginap di rumahnya? Kalau 3 ini pernah Anda lakukan dan Anda menilai orang ini ahlul khair, katakanlah ahlul khair. Jangan ngikutin orang-orang ahlul khair. Sementara kita sendiri nggak tahu gitu dalaman orangnya seperti apa. Nah itu catatannya. Jadi ya tadi dalam bab utang piutang ya jangan salah memposisikan, yang punya kewajiban itu yang punya utang, ya kita bicaranya hak. Iya. Iya. Jadi umpamanya ada orang nih udah bertahun-tahun nggak bayar-bayar. Nah, kita lihat depan rumahnya ada motor umpamanya, kita tarik aja motornya. Ya, nah
dalam bab seperti ini sebenarnya ada istilahnya, dalam bab fikih itu ada namanya hijr. Hijr itu artinya bab yang berhubungan penyitaan aset. Tapi yang berhak melakukan ini bukan kita, tapi aparatur pemerintah. Jadi kita melapor, entah itu ke kepolisian atau melapor ke pengadilan, nanti ada jurusitanya. Itu yang berhak. Jadi nggak boleh bermain perseorangan. Karena sita menyita itu berhubungan dengan hak kepemilikan barang, dan yang punya hak dalam hal ini adalah pemerintah atau lembaga seperti kepolisian atau pengadilan yang punya hak untuk menjadi jurusitanya. Kalau kita datang ke rumah yang berutang gitu kan, terus kita berkesepakatan kamu nggak selalu bayar utang dengan duit, ya udah bayar dengan barang. Tapi kalau dia berikan nggak apa-apa. Yang nggak masalah kalau gitu. Kan kita kan atau kita paksa gitu kan. Iya. Tapi dia harus tahu juga waktu kita ngambil gitu. Betul. Asal jangan istrinya yang jadikan. Waktu tanah rumahnya ambil gitu ya, tapi di atas bahasanya sepengetahuan dia ngasih. Ya, jadi itu jadi barang jaminan bahasanya. Boleh aja silakan. Gitu. Jadi jangan sampai gini jamaah sekalian ya. Ya jadi jangan sampai gini. Kita butuh uangnya, tapi mau nagih sungkan, tapi hati kita dongkol. Kemana-mana ngomongin, wah jangan sama inilah, nggak benar gitu. Tapi nagih-nagih nggak mau gitu ya. Ya bahasa Rasulullah SAW itu kalau ada orang yang seperti itu, nagih sungkan, tapi hati dongkol, ya kata Rasulullah, nikmati aja. Jadi jangan sampai tadi nagih nggak mau, hati dongkol, kemana-mana ngomong gitu. Ya kata Rasulullah yang gentle aja, mau nagih ya nagih. Kalau nggak berani nagih, nggak usah ngomong, diam aja gitu. Kalau misalnya kan disarankan kalau kita daripada beramal orang lain atau ke satu lembaga kan lebih baik ke saudara. Betul. Nah, tapi ternyata saudara ini kan kalau kita bantu terus itu ternyata dia nggak mengembalikan duitnya seperti itu kan kita jadi nggak ikhlas gitu. Ini lebih baik jadi kita tetap kita kasih ke saudara atau ke lembaga yang lain. Ya prinsipnya jamaah sekalian, yang pertama kan memang sebaik-baiknya bersedekah itu ke orang yang paling dekat kan dengan kita. Bahkan mumpung ada bapak-bapak nih, komplit nggak sama istrinya di sini? Nih bapak-bapak nih perlu dicermati ya. Mumpung ada istri-istrinya di sini. Rasulullah SAW mengatakan di dalam bab masalah nafkah dulu nih. Pertanyaannya bapak-bapak ibu-ibu, ketika bapak-bapak dapat gajian, nah bahasanya dana dari gajian itu slotnya yang didahulukan siapa dulu? Istri mana? Keluar diri sendiri, suami maksudnya, atau anak istri, atau orang tua dari pihak suami? Ya. Rasulullah SAW mengatakan ibda binafsika, wahai para suami, sebelum anda setorkan seluruh gaji anda, tolong sholatkan untuk kebutuhan anda diri anda dulu. Tapi itu yang urgent. Maksudnya kan para suami punya kebutuhan kan Pak. Jadi maksudnya jangan sampai beli bensin minta-minta ke istrinya. Jatuh itu wibawa seorang suami. Ya boro-boro kayak gitu ya, kartu ATM-nya aja udah dipegang sama istrinya. Jadi harus ada sholat dulu, sholat untuk kebutuhan suami. Suami kan umpamanya ada aktivitas kerja, butuh untuk biaya transportasi, sholatnya. Baru sesudah untuk kepentingan pribadi, baru untuk anak istri. Anak istri sudah terpenuhi, baru untuk
orang tua dari pihak suami. Orang tua dari pihak suami sudah selesai, baru untuk kalau masih ada kaum kerabatnya. Dan itu disebut sebagai sebaik-baiknya sedekah, kata Rasulullah SAW. Nah, kalau ada orang yang berutang ke kita dan kita tahu dia nggak bisa bayar, bahasanya mana yang lebih utama umpamanya, apakah mensedekahkan utang itu kepada orang yang berutangnya, udah saya bebasin lah, atau tetap umpamanya lebih baik saya sedekah ke kaum kerabat saya, gitu ya. Maka dalam kondisi seperti ini sebenarnya dua-duanya bagus, Pak. Ya, bagus. Apalagi kalau memang kalau kita baca ya di surah Al-Baqarah di ayat-ayat yang berhubungan dengan utang itu Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonir wa in kana tu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa antasudaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jikalau orang yang punya utang itu susah, nggak bisa bayar, maka kata Allah, coba kasih jeda waktu. Kalau sudah dikasih jeda waktu juga nggak bisa juga, maka kata Allah, disedekahkan itu jauh lebih baik. Makanya Masya Allah, dalam satu riwayat itu disebutkan ada seorang hamba Allah yang ketika ditimbang amalan kebaikannya lebih berat amal buruknya. Lalu tiba-tiba Allah mendatangkan ada satu jenis amalan yang dia kemudian kaget. Ini amalan apa yang bisa memperberat timbangan kebaikan kita? Ternyata kata Allah, amalan yang dimaksud adalah karena kamu pernah mengikhlaskan utang yang pernah orang-orang itu bahasanya ajukan kepada kamu dan kamu mengikhlaskannya. Maka siapa orang yang memudahkan urusan utangnya di dunia, Allah akan mudahkan urusannya di akhirat. Dua-duanya bagus, antara bersedekah ke kamu kerabat dengan bahasanya mengikhlaskan utang piutang orang lain kepada kita. Tapi memang kalau nominalnya 100.000, 200.000 mungkin masih ringan. Oh, bisa 10 juta, 20 juta gimana? Kalau ada bahasa tidak ridho dunia akhirat itu wajar. Bahkan kan Rasulullah SAW itu kan menegaskan kalau ada orang meninggal utangnya belum dibayar, kan Rasulullah menyolatkan kan. Bahkan orang yang mati syahid sekalipun kalau dia punya utang tertahan masuk surganya, karena nanti akan ditagih. Dan di akhirat kan cara bayarnya nggak pakai duit, dengan amal kebaikan. Tapi itu kan opsi Bapak Ibu sekalian, antara mau nagih di akhirat atau mengikhlaskan di dunia. Karena kalau nagih di akhirat, hutangnya 1.000 ya dibayar 1.000 lagi. Kalau diikhlaskan di dunia, dijamin Allah Ta'ala memberikan kenikmatan surga. Jadi mending mana? Mending nagih di akhirat atau diikhlaskan aja? Tergantung ekonomi. Kalau ekonomi lagi bagus ikhlasin. Kalau nggak ada duitnya cabut aja. Ya memang tadi kadang kan ngelihat nominal kan. Ya kalau 100.000, 200.000 mungkin kita bisa berlapang dada. Tapi kalau nominalnya gede kan. Tapi Pak Ustadz, kalau misalkan ini kita udah nggak pernah ketemu gitu, terus kita nggak lanjut, udah ikhlas. Tiba-tiba orang datang ngasih duit itu, gimana ya Ustadz? Kita udah ikhlas nih kan? Iya, selama kita nggak ngomong langsung ke orangnya, ya terima. Nggak apa-apa itu ya. Apa-apa. Tapi kalau kita ikhlaskan juga lebih baik. Iya. Lain cerita kalau kita ngomongnya udah di hadapan orangnya, ternyata dia sukses, goal proyeknya Kalau kita lagi ya nggak bisa lah. Iya, itu kan bahasa dari Rasulullah itu, mohon maaf ya, bahasanya kasar kata Rasulullah, seperti anjing yang menelan air ludahnya sendiri. Bahasa kasarnya seperti itu. Udah dikasih ditagih lagi. Nggak boleh lah kayak gitu. Jadi utang-utang. Ini buku lagi cerita itu. Tapi nggak pernah kembali. Akhirnya dia pinjam ke 4 kali kita nggak kasih, pinjam lagi 5 kali kita nggak kasih. Satu saat
Karena untuk berobat ada yang sakit. Nah, ini kan agak susah. Agak dilematis juga ini. Iya, dikasih atau Yang bocor juga bingung nih. Iya sih, kalau ini bukan. kasih aja. Kalau ada yang sakit. Iya kan babnya ini ya kalau bahasanya bab utang piutang ini kan bahasanya lebih mengarah sosial, amal soleh dan kebaikan. Dan amal soleh atau kebaikan itu kan hukumnya itu kan bisa berbeda-beda. Kadang bisa wajib, kadang bisa sunnah. Kalau pinjamannya itu bukan untuk sesuatu yang urgent, maka memberikan pinjaman itu sifatnya sunnah. Artinya ketika kita kasih pinjaman pahala, kalau enggak ya enggak ada dosanya. Tapi kalau sudah berhubungan dengan nyawa, maka konteksnya bisa berubah. Sesuatu yang sunnah bisa berubah jadi wajib. Apalagi kalau kita tahu umpamanya orang ini itu umpamanya enggak ada lagi yang bisa dia pinjam ke orang lain karena sudah banyak korbannya umpamanya. Sementara kalau izin Allah kita enggak kasih pinjaman ini berhubungan dengan nyawa orang. Kalau nggak dipinjam nanti takutnya ada apa-apa, maka ini jadi pertimbangan. Maka kalau memang sudah berhubungan dengan nyawa orang ya berikan pinjaman tersebut. Kalaupun ternyata nggak dikasih, mudah-mudahan itu jadi sedekah bagi kita yang memperberat kebaikan. Makanya kan Rasulullah SAW itu kan luar biasa ngajarin ke kita itu. Kalau beliau itu bukan bahasanya ya, bukan ada orang yang minjem uang kepada beliau, tapi ada orang yang minta uang ke beliau. Saat itu beliau nggak punya, beliau sampai apa? Datang ke bapak itu, bilang saya yang minjem uangnya. Rasulullah sampai gitu. Kalau kita makan kalau kita makan ada orang minjem uang, kitanya nggak ada duit ya kita ngomong, mohon maaf nggak ada duit. Udah cukup gitu kan? Kalau Rasulullah enggak kan? Datang ke bapak itu bilang saya yang pinjam uangnya, saya yang bayar. Itu luar biasa. Ya nggak ada lah masalah seperti itu. Karena kalau seperti itu dilakukan nanti nama kita dicatut. Yang repot itu gini, kalau misalnya diminta pinjam, kita nggak kasih pinjam karena dia udah dari blacklistnya. Iya. Kan kita kalau itu nggak ada uang kita. Iya. Makanya bahasanya dirubah aja akadnya. Kita aja ngomong terus terang, Pak nih berdasarkan pengalaman yang kemarin-kemarin nih, udahlah akadnya nggak usah minjem, minta biar jelas gitu. Nah itu biar lebih enak ke kita. Ya. Jadi kita nih ngasih nih, saya ngasih, akadnya ingat ya bukan minjem, saya ngasih. Itu lebih aman daripada kita berbohong. Datang lagi nasib mulai itu. Nah, itu lebih amannya gitu daripada kita bohong, daripada kita dongkol, lebih baik kita ngomong aja langsung. Ya, berdasarkan laporan keuangan. Itu berarti budgetnya lagi naik. Iya. Ujiannya berat. Jadi itu tandanya orang itu berprasangka baik ke kita. Pokoknya wajah-wajah bapak-bapak ini duitnya banyak, enak susah. Alhamdulillah. Ayo silakan. Satu lagi maaf nih. Ada lagi ini. Saya belum dibayar nih. Kayaknya banyak orang yang pinjam uang Belum dibayar. Kebetulan pernah kejadian juga Ustaz gini. Jadi kita minjami dan dia memberikan lebih. Tapi dia bilang bahwa ini bukan bunga, bukan apa, dia memang ikhlas. Iya. Itu gimana? Nah, itu kan itu yang biasa dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu mengatakan khairun nasi ahsanuhum qadaan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang ketika dia minjem dia kembalikan dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Rasulullah SAW seperti itu. Jadi beliau umpamanya kalau minjem kurma, umpamanya kurma sukari, umpamanya 1 kilo, beliau akan kembalikan dengan yang lebih baik. Entah itu dikembalikan 2 kilo atau jenis kurmanya jauh lebih baik. Cuman catatannya tadi tidak boleh ada akad di awal. Gitu. Kalau ada di akad di awal itu nanti riba.
Tapi kalau nggak ada akad dan itu jadi kebiasaan yang kita lakukan, itu adalah sebaik-baiknya amalan. Terima aja Pak. Selama tidak ada akad, ya terima. Itu bahkan disebutkan tadi kata Rasulullah, sebaik-baiknya manusia itu yang ketika dia pinjam, dia kembalikan dengan yang lebih banyak atau lebih baik. Itu jadi amal soleh. Dan akhirnya kan kita jadi lebih senang kalau si A ini minjem lagi ke kita. Asal jangan ngarep gitu ya. Tumben-tumbenan ini kagak serem banyak gitu. Bahaya kalau gitu. Itu jumpaan gitu. Itu lebih banyak. Iya. Senang karma ya. Yang senang ya. Lebih terus. Asal jangan nanti WA lagi ya Pak. Tumben kan minjem uang ke saya. Jangan. Bonus. Ya, masing-masing dari sebelah. Besok ke Pak Ari aja. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan kajiannya sampai di sini. Mudah-mudahan bagi yang suka ngasih pinjaman uang itu jadi bekal kebaikan di akhirat. Asal jangan dongkol, ya. Kalau mau diikhlasin ya diikhlasin, kalau nggak diikhlasin ya tagih orangnya. Itu kan itu bagian dari hak. Allah a'lam, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika